I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me today, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything that I have to do. Yesterday gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. I'm only human, I'm just a husband. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me today, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. And Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Salam sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di hari ini saya ingin terus memulai hal-hal positif yang saya bangun melalui Facebook, melalui media sosial yang saya miliki dengan terus speak Jesus on COVID-19. Bagi saya, kita sudah terlalu banyak mendapatkan informasi melalui media sosial, melalui YouTube, dan informasi-informasi selebaran dalam itu PDF, video, singkat penjelasan, dan lain sebagainya, maupun siaran langsung dari pemerintah tentang COVID-19. Tetapi sebagai orang Kristen, saya ingin mengajak kita memiliki paradigma yang berbeda. Artinya everyday kita berhenti, setiap hari kita berhenti untuk memperkatakan sesuatu tentang COVID-19. Tapi everyday we speak about Jesus, talk about Jesus, talk about His word. Dan itulah yang mengencourage kita, yang membuat kita terus untuk mempercayai firman Allah. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hari ini kita akan belajar dari Filipi pasal yang ke-4. Kita akan lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, kami berdoa buat tayangan streaming yang sangat sederhana ini, Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami share, kami bagi, boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan mereka dapat menangkap pesan ini dan kemudian mulai mempercayakan setiap perkataan firman Allah yang memberi kehidupan bagi mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hari ini pembacaan dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini kita melihat dalam ayat ke-6 ini, yang pertama ingin saya katakan bahwa stop being anxiety, artinya anxious. Stop being anxious, stop untuk menjadi cemas, stop untuk menjadi khawatir. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kata khawatir itu dalam bahasa Grekanya artinya merimnau. Sekali lagi, khawatir dalam bahasa Grekanya itu merimnau, artinya adalah membagi pikiran kita menjadi dua.
Merimnau artinya menjadi pikiran kita menjadi dua. Yang pertama adalah mengurangi kekuatan kita hari ini. Mengurangi kekuatan kita hari ini. Harusnya kita memiliki kekuatan, yaitu terus mempercayai Allah dengan firman yang memiliki damai sejahtera di dalam hidup ini. Tetapi karena kekhawatiran itu merimnau, itu dia membagi pikiran kita, sehingga firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita tidak bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas dan kemudian perkara-perkara yang di bumi. Kita masih hidup di bumi, kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah kita jangan menjadi khawatir. Khawatir secara manusia wajar, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu membunuh rasa percaya kita kepada Allah. Dari kecemasan, dari kekhawatiran itulah meningkat menjadi ketakutan dan paranoid. Tahukah Anda, Alkitab berkata bahwa para penakut mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang yang menjadi takut artinya dia tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai eksistensi Allah, keberadaan Allah. Bukankah Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, where does my help come from? Firman Tuhan berkata bahwa ayat yang kedua, bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Identitas penolong kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, pencipta kita. Karena identitasnya di situ adalah pencipta, maka dia bertanggung jawab providensial Allah atas seluruh keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi poin yang pertama adalah stop being anxious. Jadi merimnau artinya membagi pikiran kita menjadi dua. Stop hari ini berpikir, stop mengurangi kekuatan kita hari ini. Berhenti untuk stop to post, to comment about COVID-19. Tetapi every day speak about Jesus, talk about Jesus. Sebarkan hal-hal yang membangun di situ, dan terlebih firman Tuhan yang memberi hidup. Karena ada lagu yang berkata bahwa hatiku percaya, selalu ku percaya. Penggalan lagu yang lain berkata bahwa firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Jadi firman Tuhan juga pada bagian lain berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya barusan membagi link dari Kompas. Ada beberapa orang yang sembuh dari COVID-19. Kuncinya cuma satu di dalam headline berita itu, judulnya adalah gembira. Dan Alkitab benar bahwa hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang, imun, mengurangkan sumsum. Karena itu mari kita terus bersuka cita dalam Tuhan, memiliki pengharapan. Pikiran kita dalam medan pertempuran yang terbesar ini bukan sebuah pilihan, is not an option but a must for us. Firman Tuhan berkata, rejoice in the Lord. Once again I say to you, rejoice in the Lord. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Di sini hendaknya kamu jangan menjadi khawatir. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 firman Tuhan berkata ayat yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Allah tidak mencobai siapapun, dan ketika kamu dicobai dia akan menolong setiap kita. Karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Roma 8 ayat 28, di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kata bekerja itu digunakan kata panta sinergi. Jadi artinya sunergeos, sinergi, bersinergi. Ada momentum, ada waktu, ada resources, ada sumber-sumber, ada pribadi, person. Allah menghubungkan semuanya itu menjadi kebaikan, menjadi miracle, menjadi pertolongan bagi kita. Itulah providensi Allah yang hebat, yang luar biasa atas ciptaannya. Jadi penolong kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menyeting, mengatur segala sesuatu, garisin kontrol. Karena itu jangan kita mau jadi khawatir. Secara manusia kita khawatir, tapi jangan sampai khawatir itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, dan akhirnya kita meragukan Allah. Kita meragukan eksistensi Allah, keberadaan Allah, kerja Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Sahabat yang diberkati. Karena itu poin pertama adalah khawatir artinya membagi pikiran kita menjadi dua. Yang pertama, mengurangi kekuatan kita hari ini. Hari ini harusnya kita joy, kita sukacita, kita penuh dengan damai sejahtera, kita bersemangat. Tapi karena kekhawatiran itulah maka dia mengurangi kemampuan kita. Hari ini kita khawatir, imun kita turun, kita stres, kita cemas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengambil kekhawatiran atau kecemasan atau merimnau itu
mengambil porsi hari depan yang menjadi milik Allah. Hari depan selalu menjadi milik Allah. Future is belongs to God. Jadi ini adalah mengambil porsi hari depan yang menjadi milik Allah. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 17 berkata, jika kamu punya sebuah rencana, kamu punya sebuah pergumulan, di situ dikatakan bahwa serahkanlah rencanamu itu kepada Allah. Kalau kami mau buat ini, kamu mau buat itu, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Artinya libatkan Allah dalam semua perencanaan hidup ini. Jadi di sini dikatakan bahwa masa depan selalu menjadi milik Allah. Kita tidak usah khawatir dalam hidup ini. Hari depan selalu menjadi milik Allah di sini. Itulah sebabnya ada penggalan lagu berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi khawatir itu artinya kita mengambil hari depan, kita hidup di hari ini, tapi kita sudah memikirkan jauh hari ke depan, kita khawatir tentang masa depan kita. Tuhan memberikan perumpamaan itu artinya hal yang tidak berharga dan berharga. Burung di udara yang tidak menabur menuai, tapi Tuhan pelihara. Rumput yang hari ini, bunga yang hari ini tumbuh mekar cantik dan kemudian besok layu. Jadi manusia lebih berharga dari semuanya, tapi dipelihara oleh Tuhan. Karena itu mari jangan kita terlalu khawatir dengan berbagai situasi yang ada. Khawatir secara manusia itu manusiawi, tapi khawatir jangan membunuh iman kita. Percaya kita akan keberadaan Allah, akan keeksistensi Allah around us 24 hour. Allah bukan Allah yang fatalisme, tapi Allah yang mengatur semua sistem tatanan yang ada di bumi ini. Everything in control by God. Semuanya dalam pengendalian Allah. Hidup mati kita semua dalam pengendalian. Karena itu mari kita terus bersyukur, terus perkatakan kebenaran, terus perkatakan firman Tuhan atas situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan lebih berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup ini? Karena itu perkatakanlah firman Tuhan. COVID-19 bukan pencipta, tapi Tuhan adalah pencipta. Kristus adalah pencipta. Karena itu speak the word of God for your situation. Karena saya mempercayai bahwa there's no one can restore our situation better than God. There's no one can restore the nations better than God. Karena itu mari terus memperkatakan firman Allah atas berbagai-bagai situasi hidup yang Anda alami, yang Anda hadapi di hari ini. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Bapak hamba berdoa bagi streaming yang sangat sederhana ini. Engkau mendengarkan doa kami di hari ini. Engkau memberkati setiap orang yang menerima perkataan ini dalam rohnya, dalam imannya, dan kemudian mau bangkit dan memperkatakan firman atas situasi-situasi hidup yang dialami di hari ini. Engkau lebih besar daripada COVID-19, bahkan Engkau adalah Allah pencipta. Pemazmur menjelaskan kepada kami bahwa penolong kami adalah Allah pencipta langit dan bumi ini. Ada begitu banyak Allah di dunia ini, ada begitu banyak Tuhan, tetapi mereka bukan pencipta. Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah pencipta kami. Tolong kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pertolongan kami datang daripada Engkau. Roh Kudus tuntun kami sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan keluarga istri dan anak-anak. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sepanjang hari ini kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Nah sahabat, Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini. Terus memperkatakan speak about Jesus, talk about Jesus on your every situation. Because there is no one can restore your situation better than God. Tuhan Yesus memberkati.